Hai gengs, di video ini gue mau ceritain seberapa sakitnya operasi plastik. Surprisingly, oplas ini nggak sakit loh. Biarpun kita ngebayanginnya ngilu ya, kayak dibelek, terus dipotong tulangnya, diambil segala macem. Itu menurut gue sakitnya 7/10. Bahkan saat cabut jahitan mata, gue harus istirahat dulu sebentar, nggak bisa langsung dilanjutin. Jadi hari ini aku lagi sama Chen, kita lagi reunian oplas ya. Reunian oplas ya, bener juga. Karena pertama kali ketemu Susah kita banget ketemu Kak Jiglicious ini. Padahal udah satu kota loh. Iya, padahal kita pertama ketemu itu di Seoul. Gila, romantis nggak? Romantis ya, ketemunya di Korea langsung duar. Ketemunya di Korea langsung ini apa? Iya, padahal orang Sunda. Orang Sunda dua-duanya, terus ini apa? Menelusuri Korea jalan pagi dan lagi. sore. Kita keliling-keliling Korea. Seru Tapi banget. kayaknya ya Chen, kalau jalan nggak sama kamu waktu itu, aku nggak akan kuat jalan sejauh itu. Kenapa? Karena lama banget anjir. Iya sih, sehari banget sih. Kayak pagi puter-puternya. sejam, Iya. terus sore sejam setengah lah. Pasti. Kalau Malam aku juga sebelum balik Iya. hotel makan dulu, cari makan. iya lumayan. jalan lagi. Kalau sendiri aku pasti kayak udah 15 menit kayaknya udah cukup, mari kita pulang. Gitu tuh. Kalau dia mah sampai sekarang masih fit. Seru-seru jalan-jalan di Korea, habisnya udaranya enak. Iya. Jadi nggak udah. pengap. Betul. Betah banget. Betah. Dan kalian kalau mau cek IG-nya Chen, nanti aku taruh di linknya ya. Kita mau ngemil hari ini. Kita mau tunggu. makan tiramisu. Tiramisu, kita lagi ada di Kalula. Kalula. Kamu nggak minum kopi tapi ya? Aku nggak ngopi. Kenapa? Karena nggak suka aja. Aku deg-degan kalau minum kopi. Oh, aku dulu gitu. Jadi aku nggak tahan kafein. Tapi sebelum nge-gym pakai apa? Untuk nge-boost energinya atau memang bersemangat aja? Emang bersemangat ya. Anaknya penuh tenaga. Tapi aku Jadi nggak kalau bisa misalkan loh, aku Jen. lagi lemes banget, aku minum pre-workout. Oh. Tapi itu pun kan kayak deg-degannya nggak selama minum kopi. Jadi kayak deg-degannya iya, paling kayak iya, cuma iya. sebentar, terus udah keringetan jadi udah nggak deg-degan lagi. Aku ngopi gara-gara nge-gym. Oh, Kalau nggak ngopi, nge-gymnya loyo banget. Kayak aku tidak ada motivasi apapun. iya. Lalu keterusan sampai sekarang. Silakan dicobain. Mari. Tuh, aku cobain kopinya dulu ya, enak Kak. Iya enak. Biasanya aku nggak suka nih kopi pakai lemon. Enak, nggak asam Kak? Nggak suka. Asamnya enak sih. Enak. Kesel. Oke, aku mau membahas. Aku tuh udah lama ya ingin ngobrol tentang oplas dengan orang yang dioplas juga. Ya. Karena kan mencari orang yang dioplas tuh susah. Susahnya antara nggak ngaku atau aku nggak kenal. Iya benar. Ya kan, jadi kayak Kebetulan kita di rumah sakit yang, Yang sama, jadi ya. tahu lah Sepenanggungan ya. Operasinya barengan, di Koreanya barengan. Jadi boleh kita update setelah Tapi aku inget ya waktu, hampir 2 tahun. ya aku inget waktu kita 3 hari apa 2 hari ya Chan. Kamu ke kamar aku terus kamu nanya gini, Kak, kamu kalau oplas lagi mau nggak? Terus kita Iya, melihat ribuh pisan soalnya waktu itu mah ya. Jadi kopernya kita nggak bawa orang ke Nggak bawa situ. orang. Jadi kayak bersihin hidungnya susah, Iya, bersihin bener. ininya susah. Tapi kamar kita beda. Jadi Ya. kayak kalau mau ngehubungin tuh harus ngechat kayak, Kak mau jalan nggak, mau ini nggak gitu. Kamu kemarin oplas apa aja? Hidung, Hidung. mata itu sebenarnya nanti deh terakhir aku cerita. Jadi awalnya Sekarang operasi aja. adalah hidung, Heeh. dagu dipotong, rahang juga dikikis sama tulang pipi dikikis. Kalau ini pipi, rahang sama dagu itu udah jadi satu paket namanya 3D contouring. 3D contouring. Kalau mata itu adalah setelah di kayak rekonstruksi sama si dokternya, dia bilang mata aku terlalu sipit untuk proporsi kalau nanti hidung aku sama daguku udah dipotong segala macam. Jadi dia lebarin kayak dipotong gitu loh pinggirnya Itu biar kan lebih berdebat lebar. juga kan? Iya, tadi aku nggak mau, soalnya aku bilang kayak nanti jadi beda orang kalau misalkan matanya belok gitu. Tapi kata dokternya apa? Tapi alasannya? iya, menurut dia tidak sesuai aja komposisinya, jadi kurang bagus nantinya. Oh, biar matching ya Iya, semuanya. cuma ya karena aku nggak lebih pintar dari dokter jadi ya udah aku yakin aja. Alasannya lebih karena gitu ya? Iya, kayak maksudnya kan kayak dipikir-pikir kan dia operasi orang nih Kak. Waktu kita operasi aja ada belasan orang Iya, hari iya, itu. banyak. Jadi dia udah pasti lebih ngerti sama proporsi muka.
Jadi Iya kalau sih. misalkan aku kekeh, takutnya malah jelek nanti Iya, masa iya. operasi lagi ke Korea gitu. Masuk sih logikanya. Gitu daripada buang-buang duit 2 kali Korea ya udahlah. Iya, Sekalian iya, iya. aja. Karena- Cuma aku minta sama si dokternya, kan dia tuh tadinya mau agak ekstrim ngelebarinnya, dia pengennya matanya blow gitu loh. Terus aku Ala bilang Korea gitu ya, "Heeh." Terus dia aku bilang maunya. kayak aku tuh nggak mau matanya blow gitu. Kamu nggak jawab, aku tuh udah ngerasa cantik dok matanya. Iya, aku gitu. udah ngerasa. Aku bilang sama dokternya, aku suka mata aku yang sekarang. Terus kayak kalau misalkan kamu mau blow-in, dikit aja gitu, jangan ekstrim. Jadi ya udah. Jadi tadinya mata aku nggak segini sih guys, lebih kayak sipit lagi. First impression aku ketemu Chan tuh judes banget. Karena matanya sipit Iya kan. kan? Kayak matanya gini. Mukanya tuh kayak model-model high end gitu loh Chan, yang kayak teges banget gitu. Terus ininya naik ke atas gitu. Jadi guys, tadi apa nanti aku kasih ya foto aku sebelum Iya, oplas. nanti aku kasih. Ininya kotak, terus ininya matanya naik gini. Sekarang udah nggak terlalu. Iya. Dan waktu pertama, pokoknya waktu sebelum kita pulang ke Indonesia aja kan, aku pas ngeliat muka kamu kayak ini Chen mukanya friendly banget. Aku ada videonya lagi, aku lagi nge-tap kartu MRT terus si Kak Jigli tiba-tiba bilang, "Cen, mukanya baik banget." Karena sebelumnya tuh kayak judes banget. Padahal aku friendly. Terus kemarin biayanya berapa tuh Chen? Kalau dirupiahkan? Kalau dirupiahin sih sekitar 400 ya. 414. Puas nggak? Puas. Jadi kayak kalau misalkan menurut aku sekarang ini aku ngerasa nggak usah sering-sering make upan. Iya betul. Karena ternyata mata aku yang dilebarin ini tuh ngebantu, jadi kayak kesannya kayak aku pakai eyeliner terus gitu loh guys. Jadi aku nggak usah terlalu make upan gitu. Terus kayak hidung, rahang semuanya aku suka. Jadi kayak kalau di foto, di video juga aku suka gitu. Dan kayak nggak perlu ribet shading hidung Iya, kan? bener. Iya kan? Dari samping tuh udah cakep. Betul. Nyesel nggak? Enggak dong, gila ini sangat-sangat worth it. Kayak please kalau misalkan kalian bisa gitu ya, bisa nabung, terus bisa emang ada kesempatannya, Iya, terus iya. dibolehin sama keluarga dan lain-lain, menurut aku worth it banget. Journey-nya bisa dilewati kalian yang gitu ya? buat kalian yang emang peduli gitu ya sama penampilan. Tapi kalau misalkan kalian merasa udah oke, ya udah nggak usah gitu. Cuma kalau buat yang selama ini kayak dikit-dikit maunya make upan, dikit-dikit Iya. maunya I ini feel itu, you terus banget itu. kayak maksudnya teman-teman aku tuh banyak tau gak sih kayak suka ngedit foto Iya, gitu. Sekarang tidak perlu gitu. Kalau aku paling sering edit foto kalau di foto dari samping. Karena apa? Kan turun kan pipinya, terus ininya nggak kelihatan kan. Jadi kalau aku Jadi foto dagunya nggak ini ya? Tapi kalau sekarang tuh aku angle aku kanan. Jadi sekarang kalau foto tuh pasti tinggal gini dikit Iya, udah anjir, kelihatan. cakep banget. Sah. ini nih produk Korea nih. Tunggu, kamu udah makan ini enak nggak? Enak, suka. Ini enak sih memang. Coba kamu makan dulu. Tunggu, aku cek lagi pertanyaannya ya. Nongkrong di Kalula. Tapi hasil jahitannya masih suka sakit. Enggak sih, aku sekarang ngerasa kayak udah normal banget aja. Bener-bener Biasa. yang kayak kan ini sebenarnya harusnya ada nih di sini juga udah hilang. Terus yang di dalam mulut juga cepet banget nutupnya. Jadi aku merasa udah biasa banget aja sekarang. Waktu dulu makannya ribet banget kan? Waktu masih bengkak. Iya. Karena mulutnya nggak bisa ngebuka banget, terus Tapi begitu. giginya bisa ngunyah nggak saat itu? Bisa Nggak nempel? Enggak, nempel. ada jedanya dikit. Iya ada berarti. jedanya. Jadi kayak kalau mau makan tuh bener-bener harus yang lembek. Jadi waktu udah balik ke Jakarta, aku tiap hari makannya itu mie bihun. Karbonya selalu itu kayak terus kayak proteinnya carinya dari tahu aja yang banyak, tahu sutra kayak gitu. Oh, karena Jadi dia hampir tiap bisa, hari iya, makanya iya, kayak iya, gitu. iya, Jadi iya. kayak cuma diseruput pun bisa gampang gitu loh. Jadi maksa pun nggak bisa karena giginya nggak nempel, ya. Giginya kayak masih ada celah gitu. Jadi kalau yang keras kan nggak bisa Iya. kekunyah. Nah sekarang aku mau nanya ya, yang paling orang suka bahas kalau soal oplas adalah self love. Karena menurut aku penasaran aja ya, buat aku pribadi ya. Kalau kita oplas tuh justru itu adalah bentuk self love. Karena aku pengen sesuatu yang lebih bagus buat diri aku gitu. Iya dong. Iya kan? Dan aku juga ngelakuin oplas tuh nggak salah-salahan, kayak nyari dulu kliniknya yang bagus, nyari dulu apa yang mau dilakuin. Nah, menurut kamu orang yang oplas tuh nggak self love apa gimana? Justru menurut aku orang yang nggak self love adalah orang yang nggak melakukan apa-apa untuk dirinya sendiri. Misal, Jadi kan sebenarnya dari dulu kan aku lumayan sering kan share tentang self love dan segala macam gitu.
suka ada pro kontra kayak gini. Aku kan orangnya olahraga banget ya. Gini, aku tuh tadinya kan kayak aku obesitas, aku gendut gitu, dan aku tuh nggak suka gitu sama diri aku. Makanya aku olahraga terus, diet terus segala macam. Terus ada aja orang yang bilang kayak, lah katanya self love ngapain diet dan olahraga gitu kan. Nah, terus kan I gini, see. sedangkan di otak aku self love tuh gini, kalau misalkan lu cinta sama seseorang, lu pasti effort untuk orang itu kan. Iya benar. Anggap aja orang itu adalah diri lu sendiri, makanya Iya. lu mau effort, mau olahraga, mau diet, siapa sih yang suka gitu? Kalau sebenarnya boleh di ngomongin, lebih enak makan Indomie telur gitu tiap hari ya Dan kan? rebahan. Heeh. Iya. Gitu, tapi kan aku mau effort karena aku sayang gitu sama diri aku. That's why. Oplas juga, kalau misalkan dibilang oplas, lah cuma oplas gitu, maksudnya Atau kayak justru merubah diri, kamu nggak sayang dong sama diri kamu. iya, tapi gini nih, waktu aku sebelum oplas, aku tuh masih suka insecure. Kayak maksudnya di foto aku masih suka edit gitu, jangan terlalu runcing, ininya segala macam. Selalu ada yang kurang ya. Kalau ada yang kurang, terus kayak lagi make up, kan kayak maksudnya Kak Jigli juga tahu nih, kalau misalnya kita make up tuh ada good day, ada bad day. Iya benar. Kadang ada kayak kita tuh lagi ekstra make upnya, tapi tetap kenapa jelek, nggak Iya, nyatu dan iya, segala iya. macam, dan itu bikin aku jadi kayak nggak mau ketemu orang dan nggak Bad apa-apa. mood seharian itu. Padahal maksudnya aku itu sangat berpotensi loh. Aku nih orang yang baik, aku orang yang pintar Iya, gitu, orang iya. yang senang, friendly ketemu orang. Tapi hanya dengan karena aku insecure dengan muka aku nggak bagus gitu, aku jadi kayak menutup diri. Iya benar. Nah itu kan jadi kayak nutupin orang yang lu sayang tuh gimana sih gitu. Jadi kalau di otak aku memperlakukan self love tuh begini, kalau lu cinta sama seseorang, lu akan ngapain untuk dia? Nah lakuin ke diri sendiri. sendiri. Oke, berarti memang harus diri sendiri yang pertama juga ya Iya. dibandingin orang Iya. lain. Dan satu lagi sih Kak, sebelum ini, jadi kalau oplas-oplas kan pada bilang gini, kalau misalkan oplas kan berarti nggak self love. Iya, Justru iya. menurut aku, kalau lu oplas tanpa self love jadinya ketergantungan oplas. Karena jadinya pengen cantik lagi, ngubah-ngubah. Tapi kalau aku dengan posisi gini, aku udah self love nih, lalu aku oplas, aku udah nih dengan sekarang Iya, aja aku iya. udah cukup gitu loh. Karena kamu tahu dengan pasti apa yang mau dirubah dan ya udah gitu ya Iya. jadinya. Kalau Iya, misalkan iya, belum iya. self love kan pasti ngerasa ada yang kurang terus kan. Iya, Nah, iya, itu iya. kalau misalkan kalian masih begitu jangan oplas dulu menurut aku. Kalau aku sih oplas terus lebih mikir biaya ya. Itu juga Mahal say. mati-matian ya cari duit segitu. Soalnya maksudnya kalau aku sih benchmarknya oplas tuh di Korea. Iya. Karena kan ngelihat hasilnya Yang trusted lah ya. natural, ya kan? Maksudnya orang bilang kayak pasti banyak lah yang bilang ke kamu nggak kelihatan hidungnya Itu atau tujuannya. iya kan, jadi kayak orang akan nyangka ini diet aja. Ya. Ini kurusan aja sih begini guys. Makanya hidungnya jadi agak mancing. Terus oplas dan nggak bersyukur, nggak mensyukuri apa yang dikasih sama Tuhan atau ya pokoknya intinya kalau aku ya sering banget dapat komen kamu tuh nggak bersyukur. Aku nggak ngerti. Tapi ya, kenapa kamu pernah nggak dapat komen gitu? nggak pernah sih, tapi kalau misalkan aku lihat orang-orang yang udah oplas, ada aja sih yang komen kayak gitu kan. Ya. Kalau di oplas berarti nggak bersyukur. Kalau aku mikirnya gini nih, ini kan sesuatu yang dikasih sama Tuhan nih. Tapi kita tuh bisa loh, boleh loh kayak apa ya, membuatnya jadi lebih baik lagi tanpa mengubah. That's why kalau misalkan kalian lihat, gue kan oplasnya nggak tiba-tiba mirip Song Hye Kyo gitu ya. tetap muka gue gitu, cuma lebih bagus aja dan Iya, dimana bisa bikin aku ngerasa aura aku juga lebih bersinar karena lebih pede gitu. Jadi tapi ini tuh masih kayak yang dikasih Tuhan gitu loh. Iya benar. Jadi bukan aku nggak bersyukur ya, aku bersyukur gitu. Biarpun masalahnya gini, aku kalau nggak oplas pun aku tetap ngerasa aku cantik gitu loh Kak. Itu yang aku rasa sih. Iya. Makanya aku kalau ditanya, lo gue tuh ngerasa cantik cuma ada sesuatu yang kayak nggak maksimal. Iya. Gitu kan. Karena pengen kayak gini. Let's say Tuhan kasih dengan kondisi kita 95%. Kenapa kalau kita bisa jadiin 100, kenapa nggak mau gitu loh? Nah, iya benar. Aku juga ngerasa gitu, makanya waktu ditanya pengen mirip siapa, Nggak nggak ada. Pengen mirip diri sendiri Iya kan? aja, cuma lebih baik kan. Aku mikirnya langsung kayak aku pengen hidung aku agak begini, mirip siapanya nggak ada, Iya. gitu, kayak gitu. Sama. Terus kalau head comment, Head comment. gini, kamu kan bikin video ya, Heeh. video kamu yang paling rame tentang oplas yang mana? Yang bahas apa? Paling rame tentang spill budget sih. Oh itu ya, Iya. kayak kesenjangan. Kayaknya maksudnya orang-orang apa ya? Maksudnya karena aku hidupnya di Jakarta ya guys. Jadi kayak
orang-orang ini cukup open minded, terus kayak cukup biasa untuk melakukan operasi-operasi kayak gini. Jadi kalau teman-teman aku sih nggak aneh gitu. Tapi kayaknya begitu udah kayak masuk YouTube, masuk TikTok gitu-gitu, orang yang nggak tahu tentang oplas gini pasti kayak anjir semahal itu kah oplas gitu. Terus kayak buat apa? Karena hasilnya yang mereka pikir mungkin kalau oplas tuh dari muka gue, dari Chen jadi Angelina Jolie gitu kan, itu kan nggak bisa juga hidungnya guys. langsung kayak wah ke atas Iya gitu iya kali ya. gitu. Tapi kan kalau misalkan oplas kan kita harus cari yang cantik, bukan cari yang sempurna gitu Iya, loh. benar-benar. Kadang yang mukanya sempurna aja belum tentu cocok gitu. Kalian kayak bayangin gue tiba-tiba kayak hidungnya Angelina Jolie Atau apa bibirnya. iya apa nggak gila gitu ya kan. Tapi dengan hidung gue yang nggak terlalu mancung kayak gini aja justru bagus, harmoninya bagus gitu Iya kan. iya iya. Lebih kitanya lebih nyaman ngelihatnya ya. Iya, kalau head comment Nah, kalau head comment jadi sebenarnya guys aku bukan YouTuber, cuma aku ada upload lah beberapa ke YouTube. berarti YouTuber dong. Enggak dong, kalau kakak nih YouTuber tiap hari. Nih, ini adalah satu short aku. Nanti aku kasih linknya ya, siapa tahu kalian mau ikut nimbrung atau mau ikut curhat. Ini adalah yang nih bahas biaya nih kak, total biaya. Terus ada yang komen-komen kayak gini. Padahal di Indonesia juga banyak klinik nggak nyampe 100 juta, katanya gitu. Terus ada yang bilang kayak gini, kalau pengen lihat muka asli perempuan-perempuan cantik, lihat aja anaknya jelek apa enggak. Gitu. Ih, jauh banget ya kalau nungguin beranak dulu mah. Iya, emang mau punya anak. Terus ada yang bilang jangan oplas kan nanti masuk neraka. Aku pernah dapat ayat panjang. Gara-gara ini. Terus ini sih, udah oplas habis banyak duit hasilnya biasa aja. Gimana kalau belum oplas? Berarti maksudnya gini, lu udah oplas aja jelek gitu ya. Dion Stefan buat tandain, liatin muka lu sebagus apa sih, bisa begitu. Terus ya yang lain kayak gitulah. Buat apa oplas mahal-mahal gitu-gitu. Tapi aku nggak sakit hati sih guys, aku lebih kayak normal sih kak ya. Kayaknya maksudnya mereka kan nggak ngerti bahwa oplas ini sesuatu yang udah umum sebenarnya. Terus kayaknya mungkin mereka juga belum punya duit yang segitu banyaknya untuk dibuat hal lain dibanding kebutuhan hidup gitu loh. Sedangkan kan kayak kita juga oplas nggak kayak jangan cilok guys, kita juga nabung pasti. Dan itu tuh pasti mikirnya lama juga kan. Iya, aku ada kali 5 tahun mikir-mikir dari Iya awal kan? pengen oplas tuh kayak 5 tahun maju mundur gitu-gitu. Sedangkan orang tuh ngelihatnya pada saat muka kamu diperban. Iya. Wow, Chan lagi oplas Iya. gitu. Orang kiranya kita instan kali gitu Iya, ya, kayak gitu. spontan. Tapi kamu sedih nggak pas baca head comment? Atau Nggak kayak sih. karena gue tahu sekarang udah bagus sih ya happy aja. Iya. Gitu. Maksudnya kayak komennya mereka juga pengaruh apa ya Iya. gitu. Nah itu jadi kalau kalian nge-head comment tuh kadang memang kita baca tapi nggak terpengaruh juga biasanya. Tapi ada nggak kamu konten yang di head comment sampai merasa bikin kamu kayak wah gila aku sedih banget? Politik. Kalau gue upload konten-konten politik kayak gitu sih guys. Suka Gua ada yang ngajak merasa- debat. Bukan masalah ngajak debatnya sih kak. Jadi kayak kan kalau aku ngupload konten politik tuh suka dikirim buzzer sama orang. Oh, iya. Terus suka yang gitu. Gue jadi mikir kayak masa depan Indonesia tuh gimana kalau semuanya dibuzzerin. Baper ya. Iya, kayak gue jadi sedih guys. Tapi aku juga gitu sih, suka kayak tiba-tiba memikirkan nasib bangsa ini. Iya, padahal bisa apa juga ya. Bisa apa? Nah, aku mau nanya, alasan kamu oplas apakah karena beauty privilege? Dan menurut kamu beauty privilege itu ngaruh nggak sih dalam hidup kita? Ngaruh banget sih. Oh, by the way kan aku Kan pernah obesitas, kerjanya. kan? Iya. Nah, itu orang tuh beda nggak memperlakukan kamu gendut, kurus, dan kamu yang sudah kurus dan oplas. Iya beda banget. Orang emang maksudnya kita nggak bisa sugarcoating ya kak. Maksudnya orang ngelihat orang lebih cantik, pasti orang lebih tertarik sama yang lebih cantik kan. Dan sedihnya tuh aku suka ngerasa kadang aku pun kayak gitu. Iya. Ya kan? Ya Bener. akuin aja gitu. Benar. Tapi maksudnya itu adalah kenyataan yang kita tuh nggak bisa ubah biarpun pahit gitu loh kak. Betul. Pasti orang tuh bakal lebih senang sama orang yang lebih Good looking penampilannya lah lebih ya. menarik gitu. Ya, benar. Ya jadi aku ngerasain sih emang setelah makin cantik makin banyak yang deketin, makin banyak yang kayak pengen temenan gitu-gitu. Tapi dengan begitu aku juga jadi tahu teman aku yang asli yang mana gitu loh. Ini yang nemenin gue dari zaman gue jelek nih. Ya, ini temenin gue dari zaman gue bentukannya masih kayak bantal. Ya. Tapi aku juga Sampai gitu sekarang. sih. Ya Aku kan, juga kita kan gitu. jadi tahu kan Iya, kak, iya. maksudnya dia tuh bukan temenin kita hanya karena kita cantik atau Iya, terkenal iya. gitu loh. Gitu. Jadi kalau misalkan sama beauty privilege sih pasti ngaruh banget setelah oplas ini. Dan
aku tuh karena aku kerja di dunia entertain ya. Yeah. Selain content creator kan aku juga dancer, koreografer. Jadi yang emang dilihat sama orang. Langsung muka badan tuh langsung keliat banget ya sama orang. Jadi kayak nggak bohong gitu. Jadi kayak si Oplas ini sangat menunjang performa aku di kerjaan tuh gitu. Jadi orang melihatnya lebih senang. Terus aku juga ngerasa bukan dari penampilan aja, tapi aku ngerasa karena akunya lebih pede sih Kak. Jadi orang kayak lebih ke pede banget nih orang gitu, kayak tampilnya jadi bagus gitu-gitu loh. Jadi energi positifnya tuh nyampe ya. Iya, jadi kayak happy kan, maksudnya kan kayak energi yang kayak gitu kan menular kan. Orang-orang juga jadi ngerasa seneng gitu kalau kitanya happy dan orang tuh nyaman dekat-dekat sama kita, ya kan? Bener-bener. Dan ngaruh nggak ke kerjaan? Lumayan ngaruh. Iya. Tuh buat kalian yang suka komen-komen ya. Asli, soalnya aku juga sama. Bagi kalau di depan kamera kan orang kayak pasti ngelihat ini mukanya lebih masuk lagi gitu, mungkin sama brand mereka sama apa, kan kita jadi lebih banyak dapat kesempatan juga. Iya, apalagi kalau kayak kita konten kreator tuh kadang ini ya, aku bisa kok bikin di foto aku cantik banget dengan editan. Tapi yang aku khawatirin nanti kalau ketemu di event orang shock gitu. Iya, video juga kan kayak nggak bisa dimanipulasi gimana. Kalau foto kan kita bisa tirus-tirusin lah, bisa apain. Aku bisa menciptakan fitur tercantik dalam diri aku. Tiba-tiba jadi orang lain kan kalau di foto. Fotonya mana, orangnya mana. Yakin lo gitu. Mau oplas lagi gak? Untuk saat ini enggak sih, aku nggak kepikiran ya. Berarti semuanya sudah sesuai dengan fitur yang kamu pengen. Iya, aku nggak ngerasa harus oplas lagi. Aku udah sangat puas dengan yang sekarang gitu. Dan udah sempat ngerasain juga kan journey-nya kayak apa. Jadi aku rasa udah cukup. Chen ini kan punya pacar ya, udah setahun. Nah, ada orang yang malu ngaku ke pacarnya oplas, tapi ada yang kayak fine-fine aja. Nah, menurut kamu dengan oplas tuh sebenarnya dalam hubungan berpasangan gimana sih? Aku mau jujur-jujuran ya, aku waktu sebelum dekat sama si Bayu, sebelumnya kan ada yang deketin lagi. Dan aku kasih tahu aku oplas. Itu tujuannya sebelum oplas atau sudah oplas? Setelah oplas. Sebenarnya aku mau ngasih tahu sih, ini kan oplas mahal nih. Sebenarnya high maintenance gitu ya. Iya. Sebenarnya aku mau kayak menyeleksi siapa yang berani mendekati aku ya, gara-gara aku sudah maksudnya gini, lu tuh harus tahu gue tuh sejor-joran itu sama diri gue sendiri. Iya. Gue sesayang itu sama diri gue sendiri, sampai duit segini pun gue rela. Jadi kalau misalkan menerima bare minimum ya. Iya, gitu. kalau misalkan lu cuma mau deket-deket hahaha dan gak bisa ngasih apa-apa, sorry banget. Tapi respon merekanya apa? Ya banyak, ada yang nggak suka kan, ada yang emang kayak oplas gitu. Ihnya tuh karena kayak maksudnya aslinya berarti jelek gitu, bikinnya gitu. Ada yang ngerasa kayak ya mundur lah se-high maintenance ini gitu. Kalau yang Bayu, dia sih maju tak gentar ya. Berarti dia nggak masalah. Dia sangat, maksudnya dia juga sangat mendukung kalau misalkan aku mau treatment apa segala macam gitu. Bahkan kayak berapa bulan yang lalu pernah aku lagi kayak nggak ke klinik gitu, terus dia nanyain, "Ayah kok nggak treatment?" gitu. Nah kayak gitu cari pacar tuh jangan gitu. mau sama yang bare minimum. Iya, jangan mau sama cowok yang nggak suka kalau kamu cantik. Iya, jangan olahraga nggak boleh, ini nggak boleh. Nah, ya kayak gitu. Ya udah ya, kita mau ngabisin ini dulu. Terima kasih. Aku mau bikin judulnya nanti deh. Nanti aku pasang foto Chen before after, boleh ya? Iya. Ya. Oke. Bye bye.